Bayangkan sebuah pagi yang terasa seperti awal dari akhir zaman. Kabut tipis menggantung di udara, menutupi celah sempit Thermopylae, gerbang panas yang membentang di antara tebing terjal dan laut biru keperakan. Ombak pelan memecah pantai berbatu, seakan memberikan ritme terakhir untuk kisah yang akan abadi dalam sejarah manusia. Di sana, di sebuah jalur sempit yang hanya selebar beberapa puluh meter, 300 prajurit Sparta berdiri membentuk barisan rapat. Mereka tahu musuh di depan mereka bukanlah pasukan kecil. Di kejauhan, matahari pagi memantulkan cahaya pada ribuan tombak Persia yang berdiri tegak, menciptakan lautan besi yang tampak tak berujung. Angin membawa suara tambur perang Persia, dum, 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 bunyi yang membuat jantung siapapun berdetak tak beraturan. Tapi tidak bagi mereka, tidak bagi Leonidas Raja Sparta yang berdiri di barisan paling depan. Tubuhnya tegap, wajahnya tegas dengan janggut yang dibiarkan tumbuh sebagai simbol kedewasaan seorang hoplite. Ia menatap ke cakrawala, menatap kekuatan Persia yang tak terbendung, dan berkata pada dirinya sendiri, "Hari ini kita tidak bertarung untuk hidup. Kita bertarung agar dunia tahu apa arti kemerdekaan." Suasana hening pecah oleh suara perisai yang dipukul bersamaan. Kleng, kleng, kleng. Suara itu bergema di celah sempit Thermopylae, seperti gaung perang dari para dewa. Leonidas mengangkat tombaknya ke udara dan berkata lantang, "Akan datang hari di mana keberanian kita dilukakan, di mana darah ini mengering di tanah. Tapi bukan hari ini. Hari ini kita berdiri karena inilah satu-satunya cara kita melawan gelombang tirani." Para prajurit Sparta tidak menunjukkan rasa takut. Di balik helm perunggu mereka, mata-mata tajam menyala, seakan menantang kematian. Mereka tahu bahwa mereka menghadapi pasukan Raja Xerxes, pemimpin kekaisaran terbesar pada zamannya, dengan jumlah pasukan lebih dari 100.000. Sebuah perbedaan kekuatan yang tak masuk akal, 300 melawan ribuan. Namun mereka memilih berdiri. Thermopylae bukan sekadar medan perang. Tempat itu adalah metafora tentang kehormatan, pengorbanan, dan kemerdekaan. Leonidas dan pasukannya sadar bahwa pertempuran ini adalah misi bunuh diri, tetapi mereka juga tahu, selama mereka bisa menahan Persia di celah ini, kota-kota Yunani akan punya waktu untuk bersatu dan melawan. Hook ini akan membawa kita masuk pada cerita yang lebih dalam. Siapakah Leonidas? Apa yang membuatnya memimpin 300 prajurit untuk melawan kekuatan sebesar lautan? Dan mengapa pertempuran ini diingat selama 2 milenium sebagai lambang keberanian yang tak tertandingi? Untuk memahami keberanian Leonidas di Thermopylae, kita harus kembali ke awal hidupnya, ke tanah yang membentuk dirinya, Sparta. Sparta bukanlah kota biasa di Yunani kuno. Di saat Athena sibuk dengan filsafat, seni, dan demokrasi, Sparta menempuh jalan berbeda. Mereka membangun sebuah peradaban yang berdiri di atas militerisme, disiplin tanpa ampun, dan keyakinan bahwa kekuatan hanya lahir dari penderitaan. Leonidas lahir sekitar tahun 540 SM dari keluarga Agiat, salah satu dari 2 dinasti kerajaan yang memerintah Sparta. Dalam tradisi Sparta, setiap bayi laki-laki diperiksa secara ketat oleh para tetua. Jika bayi itu cacat, lemah, atau dianggap tidak cukup kuat untuk menjadi prajurit, ia dibuang ke Gunung Taygetus untuk mati. Praktik kejam yang mereka sebut apotete. Leonidas selamat dari seleksi brutal ini, sebuah awal kehidupan yang sudah menuntut ketahanan sejak hari pertama. Ketika usianya menginjak 7 tahun, Leonidas dikirim ke Agoge, sekolah militer yang paling keras di dunia. Bayangkan, seorang anak kecil dipisahkan dari keluarganya, dipaksa hidup bersama anak-anak lain tanpa kenyamanan apapun. Tidak ada kasur empuk, tidak ada makanan lezat, tidak ada kata kasihan. Mereka tidur di tanah keras, dibekali hanya selembar kain di musim dingin. Di Agoge, anak-anak Spartan belajar 3 hal. 1. Tahan rasa sakit. Mereka dipukuli oleh pelatih tidak untuk melemahkan, tetapi untuk mengajar mereka menahan rasa sakit tanpa mengeluh. 2. Berburu dan mencuri. Mereka sengaja diberi makan sedikit agar lapar memaksa mereka menjadi licik dan kreatif.
Jika tertangkap mencuri, mereka tidak dihukum karena mencuri, tetapi karena gagal melakukannya dengan cerdik. 3. Kesetiaan pada Sparta. Tidak ada identitas pribadi, semua adalah prajurit untuk negara. Leonidas tumbuh menjadi pemuda dengan tubuh yang keras seperti besi, pikirannya tajam, dan semangatnya teguh. Dalam tradisi Sparta, seorang pria baru dianggap manusia penuh setelah melalui ritual kripteia, semacam ujian hidup mati di alam liar, di mana ia harus bertahan sendirian, bahkan membunuh budak Helot jika diperlukan. Kakaknya Cleomenes I menjadi raja lebih dulu. Leonidas tidak pernah bercita-cita menjadi raja. Ia hanyalah seorang prajurit, seorang hoplite yang setia. Namun, takdir berkata lain. Ketika Cleomenes meninggal tanpa pewaris laki-laki, Leonidas naik tahta sebagai raja Sparta. Tapi tahta bagi seorang Spartan bukanlah kemewahan. Raja adalah prajurit pertama yang siap mati paling depan. Sejarawan Plutark menggambarkan Leonidas sebagai sosok yang tegas, sederhana, dan tidak sombong. Tidak ada jubah golam, tidak ada kemewahan istana. Ia lebih suka makan bersama prajuritnya di ruang makan umum Sparta, berbagi sup hitam. Hidangan sederhana dari kaldu babi dan darah yang menjadi simbol kerasnya kehidupan di kota itu. Leonidas hidup di masa ketika bayang-bayang Persia semakin mendekat. Dan dari semua pemimpin Yunani, hanya ia yang benar-benar paham. Kebebasan harus dibayar dengan darah. Ketika Leonidas mulai memimpin, Yunani berada di persimpangan sejarah. Di timur, berdiri raksasa yang tak terkalahkan, Kekaisaran Persia. Di bawah Raja Darius I, Persia telah menguasai hampir seluruh Timur Tengah, Mesir, dan sebagian Asia Kecil. Mereka adalah kekuatan terbesar di dunia saat itu. Dengan tentara yang jumlahnya ratusan ribu, pasukan dari berbagai bangsa, Medes, Babilonia, Fenisia, bahkan tentara bayaran dari India dan Afrika. Pada 490 Masehi, pasukan Persia mencoba menguasai Yunani. Namun dalam pertempuran maraton, para hoplite Athena berhasil mengalahkan mereka. Kekalahan ini adalah tamparan keras bagi Darius. Tetapi sebelum ia bisa membalas, Darius meninggal. Maka kekuasaan Persia jatuh ke tangan putranya yang ambisius, Xerxes I, sosok yang dikenal sebagai raja yang penuh keangkuhan dan memandang Yunani sebagai batu kecil di jalannya menuju kejayaan abadi. Xerxes mempersiapkan invasi terbesar dalam sejarah kuno. Ia tidak hanya ingin menaklukkan Yunani, tetapi menghancurkan semangat kemerdekaan mereka. Persia membangun armada raksasa, mengumpulkan tentara dari seluruh pelosok kekaisaran. Sejarawan Herodotus menulis bahwa pasukan Xerxes mungkin berjumlah lebih dari 2 juta prajurit, meskipun angka ini mungkin dilebih-lebihkan. Bahkan jika jumlahnya hanya ratusan ribu, tetap saja itu kekuatan yang luar biasa dibandingkan dengan Yunani yang kecil dan terpecah belah. Di sisi lain, Yunani adalah mosaik kota-kota yang selalu bertengkar satu sama lain. Athena, Sparta, Tebes, Korintus. Mereka jarang bersatu, bahkan lebih sering berperang sendiri dalam konflik yang disebut perang antar polis. Namun, ancaman Persia memaksa mereka untuk memikirkan sesuatu yang lebih besar daripada ego kota masing-masing. Kebebasan sebagai orang Yunani. Disinilah Leonidas tampil. Ia sadar bahwa menghadapi Persia dengan jumlah pasukan penuh adalah mustahil. Strategi harus berubah. Bersama dengan Athena, Sparta sepakat untuk mencari titik lemah Persia, mencegat mereka di jalur sempit Thermopylae. Thermopylae bukan tempat biasa. Nama Thermopylae berarti gerbang panas. Karena daerah ini dipenuhi sumber air panas sulfur, lokasinya sempit, diapit tebing curam di satu sisi dan laut di sisi lain. Hanya beberapa dusin prajurit bisa bertempur berdampingan. Bagi Leonidas, ini adalah satu-satunya tempat di mana pasukan kecil bisa menahan gelombang tentara Persia. Namun, tidak semua orang Yunani setuju dengan rencana ini. Banyak kota-kota polis lebih memilih mundur, menunggu, atau bahkan menyerah pada Persia. Tapi Sparta berbeda. Filosofi mereka jelas, lebih baik mati dengan terhormat daripada hidup dengan tunduk. Ketika Dewan Sparta memutuskan untuk mengirim hanya sedikit pasukan karena festival keagamaan Karnea, Leonidas mengambil keputusan berani.
ia memimpin 300 prajurit terbaiknya, para Spartiates. Mereka bukan pasukan biasa. Setiap prajurit Sparta adalah produk dari Agoge, terlatih sejak kecil untuk menghadapi kematian tanpa rasa takut. Bayangkan pemandangan itu. 300 pria berpakaian zirah perunggu yang berkilauan di bawah matahari, memegang perisai bundar besar dengan lambang huruf lambda, simbol Lacedaemon, tanah Sparta. Tombak mereka panjang lebih dari 2 meter, siap menusuk siapapun yang coba melewati gerbang Thermopylae. Leonidas tahu ini bukan sekedar pertempuran, ini pesan. Pesan bahwa kebebasan tidak diberikan, tetapi diperjuangkan. Bahwa bahkan kekuatan terbesar pun bisa digoyahkan oleh keberanian. Xerxes dengan arogansinya mengirim utusan kepada Leonidas. Lepaskan senjata kalian, tunduklah pada Raja Persia, dan hidup kalian akan diselamatkan. Leonidas menjawab dengan 2 kata, yang kemudian melegenda. Molon labe, artinya, datanglah dan ambil sendiri. Itu bukan hanya jawaban, itu tantangan, itu suara Sparta yang menolak diperbudak. Leonidas tahu, kemenangan bukanlah sesuatu yang realistis di Thermopylae. Namun, perlawanan heroik adalah sebuah kewajiban. Sparta dan sekutunya dari Thespiae, Tibis, serta kota-kota kecil Yunani lainnya mengirim pasukan dengan total sekitar 7.000 orang pada awalnya. Namun dari semua pasukan itu, 300 Spartanlah yang menjadi legenda. Thermopylae adalah medan perang yang sempurna bagi taktik Spartan. Jalur sempit di antara tebing dan laut hanya cukup untuk beberapa baris pasukan. Di tempat sempit ini, kekuatan Persia yang mencapai ratusan ribu prajurit akan kehilangan fleksibilitas dan kekuatan manuver. Leonidas memanfaatkan setiap batu, setiap celah, dan setiap inci tanah untuk memaksa Persia bertempur dalam bottleneck yang mematikan. Rahasia ketangguhan Spartan. Leonidas memilih 300 prajurit terbaiknya. Mereka bukan hanya tentara, tapi simbol. Setiap dari mereka adalah hoplite, prajurit berat dengan perisai bundar atau hoplon, tombak panjang atau dori, dan pedang pendek atau sipos. Di balik perisai mereka, terdapat pelatihan keras sejak usia dini di mana seorang anak Sparta tidak diizinkan takut pada kematian. Mereka diajarkan untuk kembali dengan perisai atau di atasnya, sebuah ungkapan bahwa pulang telah adalah kehinaan. Leonidas juga membawa pasukan kecil dari kota sekutu membentuk aliansi kecil Yunani. Namun semua orang tahu, jika pertahanan mereka runtuh, Yunani akan jatuh ke tangan Persia. Hari-hari pertama pertempuran. Ketika Xerxes mengirimkan pasukannya untuk pertama kali, yang maju adalah pasukan Medes dan Sisians, 2 pasukan unggulan Persia. Mereka menyerang dalam gelombang demi gelombang, tapi Spartan dan pasukan sekutu membentuk falangs, formasi tembok perisai yang sulit ditembus. Tombak-tombak Spartan menusuk seperti deretan gigi raksasa, menghentikan setiap langkah Persia. Herodotus menulis bahwa begitu sempitnya jalur di Thermopylae sehingga orang mati bertumpukan di tanah seperti tumpukan kayu. Xerxes marah melihat pasukannya tak mampu menembus barisan kecil ini. Dialog legendaris Molon Labe. Xerxes yang mulai frustrasi mengirim utusan pada Leonidas dengan pesan terkenal. Buang senjatamu dan menyerahlah, Raja Agung akan mengampunimu. Leonidas hanya menjawab dengan 2 kata yang melegenda hingga hari ini. Molon labe, datang dan ambil sendiri. Kalimat ini adalah bukti bahwa bagi Leonidas, kebebasan dan kehormatan lebih besar daripada nyala. Pertempuran Thermopylae berlangsung selama 3 hari yang mengerikan. Selama 2 hari pertama, pasukan Persia terus gagal menembus pertahanan Sparta. Bahkan ketika Xerxes mengirim pasukan abadi, garda elit Persia yang terkenal tangguh, Leonidas dan pasukannya tetap berdiri kokoh. Sparta bertarung bukan hanya dengan kekuatan fisik, tetapi dengan disiplin militer tingkat tinggi yang membuat Persia tampak seperti gelombang tak beraturan. Namun, pada hari ketiga, pengkhianatan datang. Seorang gembala lokal bernama Ephialtes
yang namanya kemudian menjadi sinonim dengan pengkhianat dalam bahasa Yunani, memberitahu Xerxes tentang jalur rahasia di pegunungan Anopaia. Jalur ini dapat membawa pasukan Persia melewati belakang barisan Sparta. Dengan informasi ini, Xerxes mengirim ribuan pasukan untuk mengepung dari arah belakang. Leonidas menerima kabar ini dari mata-mata Yunani. Dia tahu, saat itu juga, kematian tak lagi bisa dihindari. Kematian Leonidas dan 300 Spartan bukanlah akhir, melainkan permulaan sebuah legenda. Berita tentang keberanian mereka menyebar ke seluruh daratan Yunani, membangkitkan semangat rakyat untuk melawan tirani Persia. Thermopylae bukan hanya pertempuran untuk bertahan hidup, tetapi simbol bahwa kehormatan dan kebebasan lebih berharga daripada nyawa. Dampak langsung pertempuran. Meski Thermopylae jatuh ke tangan Persia, pengorbanan Leonidas memberi waktu bagi Yunani untuk mempersiapkan pertahanan yang lebih baik. Kota Athena sempat dievakuasi, dan pasukan laut Yunani bersiap di Salamis. Beberapa bulan setelah Thermopylae, pertempuran laut di Salamis berhasil menghancurkan armada Persia. Xerxes terpaksa mundur dengan kekuatan yang melemah. Sparta dan sekutu Yunani kemudian meraih kemenangan final di Plataea. Semua kemenangan ini tak akan mungkin terjadi tanpa pengorbanan Leonidas di Thermopylae. Leonidas dalam sejarah. Leonidas menjadi simbol kepemimpinan sejati. Dia bukan hanya seorang raja, tetapi juga prajurit yang turun langsung ke medan perang. Dalam banyak catatan sejarah, Leonidas disebut sebagai pahlawan yang menolak tunduk pada kekuatan besar, memilih mati terhormat daripada hidup dalam penindasan. Prasasti, patung, hingga monumen didirikan untuk mengenang dirinya. Bahkan film modern seperti 300 mengambil inspirasi dari kisah heroiknya. Namun kisah asli Leonidas jauh lebih kompleks daripada sekedar cerita hiburan. Ini adalah kisah tentang disiplin, kesetiaan, dan cinta pada tanah air, Sparta, dan semangat kebebasan. Thermopylae mengajarkan dunia bahwa kekuatan tak hanya diukur dari jumlah pasukan, tetapi dari semangat juang. 300 Spartan yang dipimpin Leonidas mengajarkan bahwa satu orang yang berani berdiri demi kebenaran dapat mengubah jalannya sejarah. Bahkan hingga hari ini, militer modern menjadikan taktik Spartan sebagai inspirasi, terutama dalam hal disiplin formasi, kekuatan moral, dan keberanian. Refleksi untuk kita. Pertempuran Thermopylae adalah metafora bagi perjuangan melawan segala bentuk penindasan. Sama seperti Leonidas yang berani berkata tidak kepada kekuasaan besar, kita juga diingatkan untuk melawan ketidakadilan walau harus menghadapi resiko besar. Kemuliaan bukan milik mereka yang hidup selamanya, tetapi milik mereka yang memilih mati dengan keberanian. Thermopylae bukan sekadar titik di peta sejarah, tetapi monumen abadi keberanian manusia. Nama Leonidas kini terukir di antara legenda dunia. Ia adalah simbol keteguhan hati untuk melawan ketidakmungkinan. Seorang raja yang tahu bahwa ajal menanti, tetapi tetap memilih maju. Refleksi terakhir. Kita hidup di era modern, jauh dari dentuman pedang dan perisai. Namun kisah Leonidas dan 300 Spartan ini menggugah hati kamu. Bayangkan apa yang bisa kita lakukan di zaman sekarang jika memiliki semangat seperti mereka. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang pelajaran apa yang kamu dapat dari kisah ini, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu tentang sejarah Thermopylae.